Dia itu sebenarnya gendernya kan laki-laki. Nah, pas datang ke acara kajian itu dia pakai cadar. Nah, yang pakai cadar itu kan biasanya perempuan sih ya. Hola netizen yang tercinta, nama Wanda Hara kini tengah menjadi perbincangan di media sosial. Bukan karena urusan fashion yang jadi bidangnya, melainkan aksinya hadir ke acara kajian Ustadz Hanan Attaqi. Gara-garanya Wanda Hara datang ke kajian Ustadz Hanan Attaqi dengan mengenakan cadar lengkap dan duduk di barisan perempuan. Terkait hal ini, melalui unggahan di Instagramnya, Ustadz Hanan Attaqi dan panitia acara kajian tersebut buka suara. Mereka menyampaikan permohonan maaf kepada netizen yang berbakti yang merasa terganggu dan tidak nyaman dengan kajian tersebut. Mohon maaf ketika acara berlangsung. Kami sebagai panitia dan Ustadz Hanan Attaqi tidak mengetahui siapa yang dibalik cadar. Ya, begitulah dalam unggahan di Instagram @ayah_amanah yang diunggah ulang dalam story akun Instagram pribadi Ustadz Hanan Attaqi. Dalam unggahan tersebut, tim panitia juga mengaku baru mengetahui sosok dibalik cadar tersebut adalah laki-laki setelah viral di media sosial. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nih yang lagi rame dibahas sama netizen, bahkan Nikita Mirzani juga udah ngebahas, gara-gara satu orang artis-artis yang ikut kajian ini pada kena hujat, bahkan Ustadz juga hampir kena hujat nih. Gara-garanya ini si Wanda Hara nih, orangnya nih, dia ini seorang transgender atau transpuan ya, bukan transmat ya. Dia tuh seorang transgender ya, yang cosplay jadi cewek, pakai gamis, pakai cadar, ikut kajian bareng artis-artis lainnya. Dan di kajian ini tuh ngundang Ustadz Hanan Attaqi. Dan gak cuma cosplay jadi cewek aja, dia ini juga duduknya juga bergerumul sama cewek-cewek gitu loh. Nah, sampai akhirnya Ustadz Hanan Attaqi bikin klarifikasi kayak gini nih. Yang di atas ini juga tulisan Ustadz Hanan Attaqi. Intinya pihak Ustadz Hanan Attaqi ini gak tahu kalau sosok di balik cadar ini adalah seorang laki-laki gitu loh ya. Buat yang belum tahu si Wanda Hara ini siapa, Wanda Hara ini seorang fashion stylist ya. Pokoknya dia kerja sama artis-artis gitu loh ya. Bukan gamers, kalau gamers itu Winda Basudara, kalau ini Wanda Hara ya. Jadi netizen ini geram, apalagi Nikita Mirzani geram banget. Karena merasa kayak Shanaz, Nagita Slavina kan udah pasti tahu lah ya kalau ini tuh si Wanda Hara ini tuh cowok gitu loh. Kenapa nggak dikasih tahu kalau ya jangan duduk deketan sama cewek, jangan cosplay begini gitu loh. Apalagi ini konteksnya kajian gitu loh. Nah, menurut Nikita kan si Wanda Hara ini kerja sama artis-artis gitu loh, nggak mungkin nggak nurut gitu loh. Kenapa nggak dikasih tahu? Kenapa diem-diem aja gitu? Itulah yang menyebabkan artis-artis ini yang ikut kajian ini akhirnya kena hujat ya. Jadi gara-gara Wanda Hara, Ustadz Hanan Attaqi sampai minta maaf. Kalau kata gue si Wanda Hara mending minta ampun. Ada fashion stylistnya artis-artis biasanya ya, itu ikut gabung di sebuah kajian yang diadakan oleh artis-artis juga. Nah, dia itu sebenarnya gendernya kan laki-laki itu. Nah, pas datang ke acara kajian itu dia pakai cadar. Nah, yang pakai cadar itu kan biasanya perempuan sih ya. Jadi menurut aku saya sangat disayangkan karena ini adalah acara kajian gitu ya. Kajian itu kan urusannya dengan Allah gitu. Nah, mau kamu itu sehari-hari mungkin entah kepribadian kamu lebih cenderung ke cewek atau sehari-hari memang gayamu itu seperti cewek, tapi kalau ke kajian ya tetap kamu itu gendernya kan laki-laki gitu loh. Kamu laki-laki ya pakai bajunya laki-laki. Karena kan Allah itu taunya juga kalau kita lahir memang cowok dan ibadah yang kita lakukan ya harus sesuai gender kita. Cowok ya cowok, cewek ya cewek. Cowok ya pakai baju cowok, misalkan pakai sarung, celana panjang. Kalau cewek ya pakai mukena atau berhijab atau apa begitu ya. Jadi kan tidak sedang cosplay gitu loh. Jadi ya menurut aku sih sangat disayangkan gitu loh. Jadi kalau menurut aku misalkan laki-laki ya ibadah sesuai laki-laki, pakai baju laki-laki. Terus kalau perempuan ya sesuai dengan perempuan. Walaupun sehari-hari itu kamu merasa lebih nyaman, misalkan yang cowok jadi cewek, yang cewek jadi cowok, tapi tetap ketika
ketika kita ibadah, ketika kita itu urusannya dengan Allah, ya sesuai dengan gender kita. Dan yang sangat disayangkan juga ya, di sekelilingnya itu kan orang-orang yang ngerti gitu loh, yang tahu bahwa fashion stylist tersebut adalah laki-laki. Harusnya juga diingatkan bahwa memang kamu laki-laki ya pakai baju laki-laki, kemudian juga ibadah sesuai dengan laki-laki, jangan didiamkan. Karena menurut saya sih wajibnya seorang muslim ya saling mengingatkan, apalagi ini untuk ibadah gitu. Jadi ya menurut aku sangat tidak pas gitu ya, ketika beribadah kita masih tetap menganggap seperti urusan dunia. Jadi ada juga waktu itu umroh ya pakai baju gamis padahal laki-laki gitu. Janganlah, setidaknya itu ketika kita memang ibadah ya sesuai, balik asal aja, balik setelan kita asal aja, yang laki-laki ya laki-laki, yang perempuannya perempuan gitu loh. Buat apa kita pakai kayak cadar atau apa? Yang tahu kan diri kita bahwa ibadah kita ini diterima nggak sih sama Allah gitu loh. Kita perempuan jadi laki-laki, laki-laki jadi perempuan, tentunya menurut aku enggak. Jadi sangat disayangkan ya menurut aku. Harusnya juga yang di sekelilingnya itu, yang tahu itu, mengingatkan bahwa itu tidak benar gitu ya. Ada seorang transgender yang masuk di kajian Ustaz Hanan At-Taki hafizahullah ta'ala. Siapakah yang salah dan siapa sebenarnya yang perlu disalahkan? Coba teman-teman tonton ini, insya Allah setelah ini teman-teman bakal kira, oh aku ternyata terlalu gegabah banget ya untuk hate komen di kolom komentar ayah mana ataupun di official account-nya Ustaz Hanan At-Taki. Pasti banyak banget di antara teman-teman yang udah datang di kajiannya Ustaz Hanan At-Taki yang luar biasa, Masya Allah, tabarakallah, antusias daripada masyarakat anak-anak muda yang lagi pengen belajar itu banyak banget. Apapun teknis yang teman-teman tidak sepakat, tapi kan harusnya begini, saya kembalikan kepada kawan-kawan semuanya. Ketidaksepakatan kawan-kawan dengan ketidaksepakatan saya mungkin bisa jadi sama, tapi kebanyakan daripada kita terlalu fokus melihat titik hitam di antara besarnya kertas putih. Maksudnya apa? Cobalah untuk sedikit mengambil kertas putih tadi sebagai bahan pembicaraan kita. Cobalah untuk fokus kepada kebaikan yang terjadi di kasusnya Mas Wandahara, atau siapa nama aslinya. Pertama, kita wajib banget bersyukur teman-teman, karena banyak banget di antara kawan-kawan transgender LGBT hijrah. Meskipun hijrahnya belum bisa menghapus semuanya, mungkin Mbak Wandahara adalah salah satu daripada orang yang mau datang. Karena kebiasaan orang-orang yang sudah bermaksiatnya itu udah terlalu dalam, itu berat untuk datang seperti itu tuh berat banget. Tapi dengan adanya dia mau untuk melangkahkan kakinya ke kajian, ini suatu hidayah yang sangat luar biasa. Gak perlu kan berpikir, itu untuk menormalisasikan bahwasanya transgender juga bisa alim loh. No, kita lupakan pikiran itu dulu. Kita pikir sesuatu yang bakal saya sampaikan ini. Kita nggak pernah tahu, dan kalian juga belum nanya, dan saya juga belum nanya, apakah Mas Wanda itu mengetahui bahwasanya hukum merubah kelamin seorang manusia itu haram. Di awal dia melakukan hal itu, dia udah paham akan hal itu tidak? Karena teman-teman wajib tahu, orang yang sudah terlanjur ditato sebelum dia tahu hukum tato itu haram, dan ketika dia sudah mulai hijrah, dia udah paham tato itu haram, ulama membagi. Para ulama fikih mengatakan kalau dia takut akan rasa sakitnya, dia nggak kuat, menyakiti dia bahkan bisa stres, nggak perlu dihapus tatonya. Bisa saja, sah-sah saja. Tapi iya, ada sebagian ulama yang tetap mengatakan enggak, itu harus dihapus. Ini masalah fikih, kita kembalikan kepada ulama-ulama kita. Nah, ketika Mas Wandahara ini merubah jenis kelaminnya, sedangkan dia belum tahu hukum asalnya, maka jika memang dia harus mengembalikan seperti semula, itu sangat merugikan dia. Sakit, duitnya banyak. Kalau dia mampu, ahlan sahlan, itu lebih baik. Tapi kalau kemudian dia mau bertobat dan berhijrah, dan ini adalah langkah pertama dia hijrah di jalan Allah, mungkin dia bisa untuk kembali kepada kodratnya, meskipun casingnya tidak bisa dikembalikan. Karena teman-teman harus tahu, orang yang sudah merubah kelaminnya sampai kapanpun akan dihukumi sebagai kelamin awalnya. Sholatnya harus tetap pakai peci, bang, meskipun sudah ada duo anunya di dadanya, nah dia tetap harus sholatnya di depan, di soft laki-laki. Nah, saya mengajak kawan-kawan untuk berpikir bahwasanya Mbak Wandahara ini niatnya adalah untuk tobat dan hijrah. Bahkan di akun official Ustaz Hanan, beliau juga udah minta maaf, mengklarifikasi
kemudian kita berharap apa? Kita pengen mencela dia sampai dia stres, sampai dia depres. Apakah itu sebenarnya tujuan daripada hati kita? Maka yuk kita berpositif thinking dan terus mensupport Mbak Wanda untuk apa? Untuk terus memperdalam Islamnya, untuk terus memperdalam hijrahnya. Jangan sekali Mbak, ini kalau Mbak Wanda nonton, jangan sekali datang ke kajian setanan. Berkali-kali nggak apa-apa, tapi mungkin agak sedikit merubah dari yang sebelumnya. Atau ke kajian asatid, ustadz, atau siapapun yang bisa menenangkan dan menenteramkan hati Mbak Wanda, Mas Wanda. Siapa tahu loh teman-teman, dengan adanya kajian sederhana, beliau dapat hidayah seperti itu. Awal hidayahnya memang harus pahit dulu, karena hidayah itu nggak ada yang manis-manis. Pahit dulu, harus ditabrak dulu sampai dia di level terendah. Akhirnya dia bermuhasabah, dia mulai dekat sama Allah. Akhirnya jadi baik, kembali kepada nama aslinya dan perilaku aslinya dan kebiasaan-kebiasaan aslinya. Bukankah itu yang sebenarnya kita harapkan, kawan-kawanku semuanya? Jadi mari kita doakan, mari kita semangati beliau untuk tidak melakukan hal-hal yang mungkin pada masa lalu dia lakukan, untuk menjadi lebih baik lagi, karena kita semuanya akan kembali kepada Allah dan akan dipertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah sebelum terlambat. Dan ketika sudah dapat hidayah mau ke kajian, diperdalam, dipegang, dipakai, dipraktekin, cari circle-circle positif. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.